dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, yang hari ini kita bersiaran dari Masjid Az-Zuriyah, kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN. Tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu meningkatkan ketahanan keluarga menurut pandangan Islam. Yang akan membahas tema ini bersama guru-guru kita ada Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Kiai Haji Syahdan, dan juga nanti hadir bersama-sama kami yaitu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN yaitu Dr. Wihaji SAG MPD. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus yang terhormat Kiai Syahdan dan teristimewa Bapak Menteri kita, Bapak Dr. Wihaji SAG MPD. Ini kalau Damai Indonesiaku ada Bapak Menterinya, insya Allah THR aman semua nih. Dan ini masalah yang pembahasan kita berkaitan dan memang rada serius, urusan keluarga. Makanya Pak Menteri kalau butuh wamen 2, saya siap jadi wamen kedua. Saya akan sampaikan betapa seriusnya urusan pembangunan tentang keluarga supaya menjadi keluarga yang membawa berkah, keluarga yang sakinah. Karena memang diperbincangkan secara serius di dalam Al-Quran. Ini bukan masalah kecil dan bukan sekali dua kali. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Wah, ini bukan masalah kecil, ngadu dia datang ke Nabi, sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa ikut perang membersamai baginda Rasulullah. Bukannya dia nggak mau, dia pengen ikut nemenin baginda Rasulullah. Tapi begitu dia menginformasikan bahwa ingin mendampingi baginda Rasulullah, dia ngomong ke istrinya. Kalau bahasa Betawinya ngomong ke bininya, ngomong sama anaknya. Bininya kemudian nangis, anaknya nangis, fabakau, nangis bininya. Dan mohon-mohon supaya jangan ikut perang. Jemaah, lelaki mana yang sanggup dia menghadapi tangisan seorang istri? Jangan kata ente yang kumisnya tipis, yang kumisnya tebel nyerak kalau sama bini. Betul apa kagak? Ini kumis tebal banget, giliran sama bini rebah aja tuh kumis. Karena sabda Nabi SAW, tidak ada aku mendapati seorang lelaki yang gagah, yang kokoh, yang bijaksana, dia pasti akan bertekuk lutut bila berhadapan dengan seorang wanita. Itu kelebihan dari seorang wanita. Jemaah sekalian yang berbahagia, sampai kemudian Allah ikut campur dalam tanda kutip, dan kemudian memberikan sebuah pesan. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ngeri nih ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, kalau kita ngaji ini litab'id, nggak semuanya, sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, menjadi musuh buat kalian.
Fahdharuhum, maka hendaklah kalian waspada, hati-hati kepada mereka. Kalau kita nggak baca tafsirnya, jadi ngeri nih ayat. Tapi begitu kita ngebuka tafsirnya, bahwa pada saat engkau ingin melakukan ketaatan kepada Allah, saat engkau ingin menunjukkan cintamu kepada baginda Rasulullah, maka kendati pun kau punya istri dan anak menghalangi, kau harus ambil keputusan untuk menjadi orang yang membersamai perjuangan baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Jemaah, tapi saya mau ambil benang merahnya. Di sini berarti menunjukkan bahwa bila engkau menjadi kepala keluarga, kau harus dibekali dengan ilmu agama. Bila engkau menjadi kepala keluarga, kau menjadi nahkoda, maka engkau yang akan bertanggung jawab bagaimana ini rumah tangga menjadi sehat, menjadi baik, menjadi penuh dengan keberkahan. Tergantung kepada imamnya, kepada suaminya. Tapi kalau buat urusan anak, dua-duanya disebut oleh Nabi. Jadi saya kalau ngelihat bagaimana Al-Quran mengatur sedemikian detail tentang urusan berumah tangga, urusan keluarga, emang kudu ada bimbingan sebelum dia berumah tangga. Karena tidak seindah pada saat engkau belum berumah tangga, belum kelihatan aslinya semuanya. Kalau lagi bedemenan sih masih yang enak-enak aja ngomongnya. Giliran udah jadi bini, udah jadi laki, kan kelihatan aslinya. Nganten baru bini kesandung, ampe disayang, batunya yang diomelin. Karena bikin bininya kesandung. Coba kalau udah setahun berubah. Jemaah sekalian yang berbahagia, tetapi kalau buat urusan anak, jelas enggak. Inti nggak perlu ketakutan. Mau zaman berganti seperti apapun, jangan pernah ketakutan. Karena Nabi telah memberikan sebuah aturan. Kalau bapak emaknya benar, tuh anak di zaman manapun pasti akan terselamatkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Clear nih, clear. Maka kedua orang tuanya yang akan membentuk anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Apa yang perlu kau khawatirkan dengan perubahan zaman dan teknologi yang bahkan orang suka menyalahkan keadaan? Enggak. Bila terjadi apa-apa yang tidak nyaman dan tidak sedap dalam pandanganmu kepada anak-anakmu, jangan salahkan zaman, jangan salahkan teknologi. Yang pantas untuk disalahkan adalah ayah dan ibunya. Sampai Nabi SAW mencontohkan, ketika ada ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kita buka lagi tafsirnya. Nabi setelah turun ayat itu, kullu sabah, Nabi datang setiap menjelang subuh ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah, padahal sudah punya suami Ali bin Abi Thalib. Nabi datang dan Nabi kemudian berkata as-shalah, as-shalah, as-shalah. Apa yang kita simpulkan? Kau tidak pernah dibenarkan membiarkan anakmu untuk meninggalkan perintah Allah, kendati pun mereka sudah mempunyai imam, mempunyai suami. Orang tua tetap mendampingi, berkumpul di dunia dan di surga nanti. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji telah memberikan tausiah di segmen ini. Betapa penting dan sangat besar peran orang tua dalam menanamkan akidah, akhlak dan juga karakter bagi anak-anak kita. Lantas bagaimanakah kita membangun keluarga yang harmonis dalam tuntunan Islam? Insya Allah nanti akan disampaikan di segmen kedua bersama guru kita Ustadz Syahdan di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waliyyi shalihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa imamil muttaqin, wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Syarif Matnajih, dan pimpinan kita yang kita banggakan, Bapak Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masih muda, ganteng, gagah, Masya Allah. Kita doakan semoga Pak Menteri beserta anak dan istrinya. Oh, satu. Terbalik, kita doakan semoga Pak Menteri beserta istri dan anak-anaknya semoga dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada, ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda bapak ibu, hari ini banyak rumah tangga yang roboh, bukan karena tidak punya keturunan, juga bukan karena tidak punya harta dan kekayaan. Tapi kebanyakan hari ini rumah tangga bisa roboh, bisa hancur gara-gara di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan hati dan harmonisasi. Betul? Betul? Assalamualaikum. Ayah bunda, katanya ada orang, ya kalau nggak punya anak ya nggak bahagia Ustadz. Kata siapa? Banyak kok rumah tangga yang dikarunia anak bahagia. Sebaliknya kita lihat, kalau benar rumah tangga ya harus dengan anak keturunan baru bahagia, baru utuh. Coba lihat, sekelas artis Angelina Jolie. Kenal bu? Jangan suruh ngulang lagi, saya susah namanya ini pak. Angelina Jolie, Kevin Costner, Eddie Murphy, semuanya anaknya banyak, tapi rumah tangganya berakhir tragis perceraian, Pak. Oh mungkin karena nggak punya harta, nggak punya kekayaan, jadi rumah tangganya akhirnya rusak. Enggak juga. Coba lihat, siapa yang nggak kenal Bill Gates? Siapa yang nggak kenal Elon Musk? Orang kaya raya, puluhan tahun terkenal kaya raya. Tapi nyatanya rumah tangganya berantakan, kawin cerai, kawin cerai, dan seterusnya. Itu artinya ayah bunda, rumah tangga yang menentukan bukan apakah di dalamnya ada keturunan, apakah di dalamnya ada harta kekayaan yang melimpah, tidak. Tapi rumah tangga justru harus dibangun yang pertama, niatnya harus lurus dulu. Coba lihat rumah tangga Sayyidah Aisyah, apakah beliau punya keturunan? Punya bu? Enggak, tapi hidupnya bahagia. Coba lihat Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Beliau apakah kaya raya, punya banyak harta? Enggak pak, sampai kuli ngangkut air, tangannya sampai lecet-lecet. Sahabat Ali, tapi bahagia hidupnya pak. Rumah tangganya utuh pak, harmonis. Makanya yang pertama, kalau memang rumah tangga ingin utuh, ingin bahagia, ingin langgeng, ingin harmonis, luruskan dulu niatnya untuk meraih ridho Allah. Jadikan membangun rumah tangga sebagai ibadah. Ingat ayah bunda, siapapun apapun ya, kalau dia beramal berbuat demi untuk meraih ridho Allah, insya Allah indah, mudah, berkah, alhamdulillah. Tapi kalau kita berbuat, beramal bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah? Masya Allah, soleha semuanya warganya nih Pak Menteri ya. Tapi yang belakang belum teriak kompak keras. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah? Cakep, nih dengarkan baik-baik ya. Satu malam ibu bangun tahajud, bangunkan suami, berharap tahajud bareng,
tapi suami dibangunkan susah. Akhirnya ibu tahajud sendiri. Selesai ibu tahajud, suami ibu bangunkan masih susah. Akhirnya ibu nyiapkan sarapan pagi, ibu masak makanan terbaik, matang makanan, ibu tata sarapan pagi di meja makan. Suami ibu bangunkan, bangun suami, mandi suami, berpakaian suami. Tapi setelah itu suami langsung keluar rumah, makanan sarapan yang ibu sudah siapkan tidak disentuh sedikit pun. Ibu kecewa enggak? Tuh kan, katanya karena Allah, tapi kecewa. Begitu suka pegal kita begitu sama perempuan, Pak Kiai. Belum semenit udah berubah. Kalau karena Allah tetap alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustadz? Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke tetangga. Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke orang lain. Mudah-mudahan suami saya di luar dapat makanan yang lebih baik dan berkah. Alhamdulillah. Kalau ibu susah payah ngurus anak, ngelayanin suami masih suka kecewa, berarti belum benar-benar karena Allah. Makanya jadikan ngurus anak, keluarga, jadikan sebagai ibadah demi untuk meraih ridho Allah, Bu. Tapi Ustadz, istri kan bagaimana suami, Ustadz? Suami brengsek, istri bejat. Suami rusak, istri nakal, Pak Ustadz. Apa ya begitu, Bu? Apa ya begitu, Bu? Enggak. Mana buktinya? Lihat Nabi Nuh, kurang soleh apa? Seorang nabi berdakwahnya aja 950 tahun, tapi punya istri kafir. Betul. Lihat Nabi Lut, kurang soleh apa seorang nabi, tapi punya istri kafir. Tapi sebaliknya Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Umurnya berapa nih orang nih? Sejaman sama Fir'aun. Paham ya Bu dalam sejarah ya? Fir'aun raja kafir ngaku Tuhan, punya istri sangat soleha, Sayyidah Asiyah. Saking ridhonya ngurus anak keluarga Fir'aun, saking ikhlasnya punya suami Fir'aun, turun ridho Allah, surga jaminannya. Alhamdulillah. Ayah bunda, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Tanamkan akhlak dan nilai kasih sayang. Rasulullah Pak, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Maka kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Enggak ada laki-laki yang mulia kecuali dia yang memuliakan wanitanya, dan tidak ada lelaki yang hina kecuali dia yang menghina perempuannya. Makanya Rasulullah paling lemah lembut, bahkan romantis Pak, di keluarga Pak. Rasulullah kalau minum Pak, itu kalau di rumah Sayyidah Aisyah diambil gelasnya. Sayang, ada apa Bang? Gelas kamu mana? Ini Bang. Itu gelas itu diputer Pak, dicari bekas bibir Sayyidah Aisyah, di situ Rasulullah minum. Masya Allah. Laki-laki sekarang kan belagu-belagu banget ya Bu ya. Bu, ini gelas kamu Bu. Iya Bang, emang kenapa sih Bang? Bau banget jengkol, ganti. Aduh. Rasul itu Pak, lelaki suami yang mandiri Pak. Karena fi mihnati ahli. Rasulullah kalau di rumahnya Pak, beliau sering ngelayanin sendiri, kadang ngesol sendal sendiri, jahit pakaian sendiri Pak. Rasul Pak. Sekarang suami sekarang manja-manja banget ya Bu ya. Iya Bu ya. Dikit-dikit minta ambilin suami. Rasulullah Pak, Masya Allah luar biasa mandiri. Orangnya romantis Rasulullah. Oh berarti kita harus romantis Pak Ustadz? Ya enggak juga. Keluarga yang penting saling menghargai, saling percaya, ya, saling menasehati, ya. Bahwa Rasul, kita perlu tiru Rasul romantis boleh, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Mentang-mentang sore ini ngaji, Rasul keluarganya romantis, besok sore dipraktekkan sama ibu-ibu. Suaminya pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat merindukanmu. I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, mengajak kita semuanya, mengingatkan kembali bahwa untuk kembali meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun hubungan harmonis keluarga kita. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti Bapak Menteri akan bergabung bersama-sama kami untuk berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana peran keluarga dalam melahirkan generasi sehat dan berkualitas. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan sudah bergabung bersama-sama kami Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Bapak Dr. Wihaji. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, sehat Pak Menteri ya? Alhamdulillah. Dan nanti bersama guru-guru kita, Alhamdulillah, puasanya lancar semuanya ya Pak Menteri ya? Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Nah kita siang hari ini berbicara bagaimana sesungguhnya peran keluarga dalam melahirkan generasi sehat dan berkualitas Pak Menteri. Ini momentum Ramadan, momentum di mana seluruh amal dilipat gandakan pahalanya. Nah, peran fungsi keagamaan sebagai salah satu fungsi keluarga, kunci keberhasilannya seperti apa nih Pak Menteri? Silakan Pak Menteri. Ya, terima kasih yang saya hormati Yai Syarif, Yai Syahdan, Ibu sekalian, Bapak sekalian. Ini materinya berat, tetapi sering kita kerjakan sehari-hari, dianggap sederhana padahal ini bagian penting untuk masa depan Indonesia. Karena itu yang pertama saya terima kasih kepada Bapak Presiden. Karena dulu badan sekarang dijadikan kementerian, salah satu urusannya adalah pembangunan keluarga. Apa hubungannya Pak Wihaji dengan agama? Inilah Pak Yai, bahwa salah satu fungsi keluarga adalah fungsi agama. Ini sederhana tetapi kira-kira beginilah. Oke, kalau kita semua ini hidup di dunia, tidak ada yang ditakuti, sama Pak Menteri nggak takut, sama aturan mungkin nggak takut, sama suaminya nggak takut. Tapi kita punya agama, apapun agamanya, apakah juga tidak takut sama Tuhan, sama Allah? Di Islam misalnya, mohon maaf Bu Wamen, nah ini Bu Wamen saya, Bu Isyana, bahwa di Islam semua diajarkan, mulai dari sebelum nikah, bagaimana nikah yang benar, habis itu hamil, bagaimana agama Islam mengajarkan ketika kita hamil, ketika balita, ketika remaja, bagaimana kita harus menjadi anak soleh dan soleha, sampai nanti lansia, semuanya diajarkan di dalam agama kita. Maka kenapa kita kembalikan agama sebagai salah satu fungsi keluarga? Keyakinan kita kalau keluarga ini pedomannya adalah agama, insya Allah akan baik-baik saja. Kira-kira begitu, apapun agamanya, semua kita ajarkan, apalagi kalau di kita, ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau ada masalah apapun tentang keluarga, kembalikan ke agama, sehingga ini bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini bukan Ustadz Wihaji, nggak cocok kalau Ustadz Wihaji. Kalau namanya Wihaji tidak cocok jadi Ustadz. Beda dengan Kiai Syarif, Kiai Syahdan. Maaf, itu sebagai tambahan saja dalam perspektif kementerian kita. Baik. Itu, makasih. Nah ini menarik Pak Menteri, ada penerapan 8 fungsi keluarga. Ini bisa dijabarkan, diantaranya seperti apa penerapan 8 fungsi keluarga ini Pak Menteri? Silakan Pak Menteri. Makasih. Banyak ya, 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi perlindungan dan sebagainya. Tapi kira-kira begini, dari 8 fungsi keluarga inilah kita mengingatkan siapapun yang berkeluarga, kita tidak akan lepas dari yang namanya 8 fungsi keluarga. Pertama yang agama, tadi sudah. Kedua cinta kasih misalnya, nanti saya jelaskan nanti panjang. Tapi kira-kira di dalam fungsi cinta kasih, bahwa apapun keluarga kita ini ada rasa cinta, ada rasa kasih. Kalau di dalam agama kita, Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim, manusia juga punya sayang, punya kasih. Termasuk orang tua mengasihi anaknya, anak menghormati orang tuanya. Itu ada fungsi cinta kasih. Jangan sampai hari ini misalnya Kiai, cara mengasihi anak adalah bagaimana membebaskan anak supaya bahagia, dipegangi handphone setiap hari.
Ya Allah Kiai, salah satu keluarga baru kita sekarang namanya handphone. Ya. Yang sangat berpengaruh besar terhadap algoritma dan pikiran kita. Betul. Gara-gara perspektif kita mengasihi anak, kemudian kita kasih kebebasan, padahal justru sebaliknya. Maka saya terima kasih Bu Menteri Komdiji yang hari ini mulai 28 Maret membatasi akun-akun medsos di platform-platform tertentu umur 16 tahun ke bawah sudah nggak boleh. Ini contoh saja, karena Bapak Ibu ini penting, cinta kasih yang kadang salah. Kita pengennya mengasihi anak kita, menyayangi anak kita, justru sebaliknya. Karena saya memahami, anak tidak pernah salah. Saya memahami anak tidak pernah salah. Ya. Termasuk fungsi lain, lingkungan misalnya. Di hidup kita Bapak Ibu, Bu, punya tetangga. Ya. Ini bagian dari lingkungan. Kita juga diajarkan bagaimana kalau punya tetangga. Jangan sampai dalam tanda petik ketika ada sesuatu kita tidak ada empati. Apapun alasannya jauh, mohon maaf, saudara mungkin punya. Tapi barangkali hari ini saudara yang paling dekat ya tetangga kita ini. Kalau ada apa-apa siapa yang menolong? Memang telepon keluarganya yang di Jawa misalnya. Padahal hidupnya di Kampung Makassar. Pasti tetangganya. Ini fungsi lingkungan. Termasuk fungsi reproduksi misalnya. Ini bagian dari fungsi keluarga. Kenapa? Ya kalau tidak ada itu berarti nanti negara bubar. Apa? Mohon maaf hari ini misalnya, Yai, ada 71.000 perempuan ingin child free. Pengen menikah tapi tidak pengen punya anak. Padahal, mohon maaf, salah satu fungsi keluarga adalah reproduksi. Seandainya dalam 40-50 tahun ke depan perempuan semua tidak mau punya anak, apa yang terjadi? Bubar kan? Yang tua sudah nggak ada, kita menjadi tua, penggenerasi kita nggak ada. Nah, itu banyak hal, Ustaz. Tapi kira-kira dari 8 fungsi keluarga inilah menjadi kunci utama. Kalau mau Indonesia, negara bangsa ini lebih baik, maka keluarga kita juga harus ditata untuk lebih baik. Saya kira itu. Baik, Masya Allah. Terakhir nih Pak Menteri, membangun keluarga yang berkualitas. Apa dan bagaimana menurut Pak Menteri? Silakan. Ya, memang ini gampang diucapkan, tapi susah dipraktekkan. Kualitas, tapi kalau isi kantong tipis gimana mau kualitas kira-kira gitu. Ini agak berat. Semoga hilal-hilal THR sudah mulai nampak. Ini Pak Menteri langsung yang ngomong ini ya. Ustaz, jadi di dalam konsep namanya kita KB, keluarga berkualitas. Itu ada 3 indikatornya. 1 bahagia, 2 tentram, 3 lagi mandiri. Pertanyaannya Pak Wihaji, 3-3-nya itu urusannya dengan duit semua Pak Wihaji. Bahagia, duit, tentram, duit, mandiri, duit. Bapak Ibu belum tentu. Banyak orang yang duitnya berlebih, enggak juga bahagia. Banyak yang duitnya berlebih, tentram juga tidak. Bu, kita ini enggak ada habis-habisnya nyari duit. Kalau sebelum kita, bahasa Jawanya mujur ngalor. 1.000 kurang, 1 juta kurang, 10 juta kurang, 1 miliar kurang terus. Karena itu di dalam konsep agama kan la in syakartum la azidanakum. Udah disyukuri, yang penting sehat walafiat. Insya Allah kalau disyukuri, insya Allah. Pak Wihaji enak, menteri ngomong gampang. Kita ini kalau nggak makan betulan. Iya, saya pernah mengalami. Tanya ibu itu. Kalau pas nggak ada duit ya nggak ada betulan. Yang paling penting kita bersyukur. Kemudian setelah dikasih amanah, tentu kita bermanfaat. Apa hubungannya dengan keluarga berkualitas? Dari konsep keluarga yang berkualitas, titik utamanya menurut saya pribadi adalah kita syukuri, tapi terus kita ikhtiar. Doanya kan Robbana atina fid dunya hasanah. Baru wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga penting, kalau dia pakai rumus-rumus dunia, tapi jangan lupa tadi tasihun niat. Kata Ustadz Sahdan, luruskan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gampang diomongke, susah dipraktekkan. Karena itu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Masya Allah. Ini Pak Menteri udah cocok sekali jadi penceramah Damai Indonesia ini ya. Masya Allah. Udah kiai banget nih. Gimana nih tanggapannya Yai Syarif atas jawaban dari Pak Menteri tadi? 1 menit saja paparan dari Pak Menteri tadi. Silakan Yai Syarif. Ya Bang Sofyan, ini selaras. Dalam Al-Quran tuh ada surah Al-Furqan namanya. Dan itu Allah ceritakan tentang ciri-ciri ibadur Rahman.
Masya Allah. Dan ciri terakhir dari ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kau tidaklah sempurna sebagai hamba Allah bila engkau tidak menyatu dengan satu ikatan cinta, bukan hanya membawa mereka bahagia di dunia tapi juga sampai nanti di surga. Itu konsepnya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, bahwa inilah juga ruh dari yang diajarkan di dalam Al-Quran. Istrimu, anakmu jangan cuma di dunia, Baik. tapi ajak mereka sampai di surga. Masya Allah. Bila kasih itu tetap terjaga, maka engkau adalah orang yang layak menjadi KB, keluarga berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit saja dari Ustadz Syahdan tanggapannya, silakan Ustadz. Iya, memang kuncinya tadi ada 3 tuh dari saya paparan Pak Menteri itu, yakni tentram, bahagia, tentram, mandiri. Nah, orang nggak akan bisa bahagia kalau nggak ada syukur tadi. Jadi syukur ini kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan berharap hanya dengan materi, hanya dengan kekuasaan, kekayaan. Kalau kita nggak pernah bersyukur, nggak akan bisa. Ibu, kalau bersyukur itu la in syakartum la azidanakum. Pasti Allah tambah. Begitu juga tentram. Tentram ini nggak ada yang lain, landasannya pasti iman, agama tadi itu. Udah nggak ada lain. Kalau materi itu fana, itu nisbi, akan berakhir dengan kecewa. Tapi kalau mau dapat ketentraman, landasannya iman, agama, insya Allah beres semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan, Kiai Haji Syarif Matnaji atas tanggapannya. Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktunya. Dan di segmen berikut pemirsa, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar kita, yaitu bagaimana membangun keluarga harmonis menurut pandangan Islam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Usai jeda kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema kita meningkatkan ketahanan keluarga dalam pandangan Islam. Nah, kami persilahkan karena kita sudah masuk dalam segmentasi tanya jawab untuk mengajukan pertanyaan dari para jamaah. Ada Bapak Luki, boleh berdiri Bapak Luki? Silakan, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya Luki. Izin bertanya Pak Ustadz, Rasulullah SAW adalah teladan bagi seorang figur ayah dan suami. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, adakah contoh-contoh atau langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah agar damai senantiasa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh nyata dari Rasulullah SAW, Kiai, silakan. Nah, ada sebuah kaidah, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Nabi contohkan. Bila kemudian diceritakan di dalam Al-Quran saat seorang ayah yang bernama Yakub misalnya, ketika sampai saya setiap kali membahas ini, inilah keluasan hati dari seorang ayah. Bayangkan beliau sampai menangis, wa biyaddat ainahu minal huzn. Kedua matanya menjadi putih dari lantaran sedih. Ini kan sebab anak. Karena ada anak yang tidak akur, kemudian berlaku zalim, sedih. Di sisi lain yang berbuat jahat juga adalah anaknya. Wa huwa kalim. Dalam keadaan sedih, beliau masih menyimpan tetap itu amarahnya, ditahan. Maka ayat Al-Quran ini menjelaskan, bila engkau menjadi seorang ayah, maka apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, karena semua adalah akhlak baginda Rasulullah SAW, kau harus sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak nyaman pada anak-anakmu. Jangan berkecil hati. Maka itu jemaah, kalau ayat yang tadi saya baca surat At-Taghabun, kalau itu sampai dikelarin, maka ada panduan dari Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, siapapun menginginkan anaknya
untuk melakukan sesuai dengan harapannya. Tetapi fakta di lapangan, pada kenyataan, tidak sedikit kemudian dada kita menjadi sesak. Air mata kita tak tertahan membasahi kedua pipi. Karena begitulah sunnatullah. Dari sebuah perjalanan engkau mendampingi anak-anakmu, disitulah kemudian akan teruji kau punya kedudukan di hadapan Allah. Jadi kalau ditanya apa contoh dari baginda Rasulullah, kelewat banyak karena semua yang ada di dalam Al-Quran. Saat menjadi seorang ayah, maka Nabi Yuna Muhammad SAW, kendati pun Sayyidatuna Fatimah, apalagi kepada anak perempuan, kalau ada Sayyidatuna Fatimah datang di antara akhlak Nabi, Nabi sedang duduk, maka Nabi kemudian bangun dan menghampiri, saking sayangnya sama anak perempuan. Ingetin Pak, jangan berlaku kasar kepada anak perempuan terkhusus. Karena anak perempuan kita nggak lama dibanding kita punya anak laki. Kalau dia nikah umur 22 tahun, 23 tahun, setelah itu kita putus tanggung jawabnya. Waktunya kelewat singkat, maka itu mereka yang sabar mengurus anak perempuannya 2, 3, dia melenggang masuk ke dalam surga. Setiap orang tua menginginkan kebaikan kepada anaknya, menginginkan cita-citanya terejawantahkan dalam perbuatan anak-anaknya. Tetapi kau harus ingat bahwa ada sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan ke dalam kobaran api tidak terbakar, tapi tak menghentikan lisannya berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Itu Nabi Ibrahim. Maka selain ikhtiar yang kau lakukan dengan mencontohkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ucapan dengan bentuk perbuatan itu lebih kuat, lebih tertanam di dalam hati dibanding dengan ucapan. Selain ikhtiar itu, kau perlu titipkan anak-anakmu kepada Dia yang mengatur segala. Ini bagian yang juga tidak kalah penting. Karena kita akan temukan banyak contoh ketika Nabi SAW mendoakan anak-anak keturunannya. Masya Allah. Ketika Nabi SAW sampai ini menjadi tafsir ketika bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kalau kita lihat di tafsirnya, Nabi sedang berkhutbah karena melihat dua cucunya Hasan dan Husain sedang berjalan. Nabi liatin fokus kepada kepada cucunya. Sampai kemudian Nabi menggendongnya dan Nabi kemudian berkata bahwa cucuku ini membuat aku tidak menyelesaikan apa yang aku sampaikan. Jadi kasih sayang yang kau tularkan kepada anak-anakmu, dia akan tularkan kepada keturunanmu selanjutnya. Itu yang paling penting. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, berikutnya kami persilakan ada Ibu Damayanti yang juga mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Ibu Damayanti, yang mana? Silakan. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syahdan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Ibu Damayanti. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mendidik anak agar tetap berakhlak di zaman yang berteknologi semakin tinggi dan maju Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Damayanti. Silakan Ustadz Syahdan untuk menjawab. Baik Ibu, ini pertanyaannya berat karena kita sama-sama orang tua ya. Bagaimana cara mendidik anak di zaman teknologi? Ini zaman memang berbeda dengan zaman kita Bapak Ibu, betul nggak? Kita dulu paling permainannya apa sih? Gala asin, dampu, ya kan? Main karet, itu sehat-sehat semua. Anak sekarang Masya Allah permainannya dahsyat Bu, di dunia maya semua, media sosial, game online, Mobile Legend, Masya Allah ya. Ini tantangan orang tua ke depan ini makin hebat. Makanya kita doakan semoga ini kementerian ini ditambah wamennya satu lagi, jadi ada wamen keempat ini. Terus usaha ya Ustadz? Iya harus usaha lah. Tapi ayah bunda, setidaknya ada 3 perkara yang insya Allah kalau ada di anak kita selamat dunia akhiratnya. Sekarang udah bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, nggak usah banyak perintah lah, nggak usah banyak marah, nggak usah banyak instruksi, nggak usah banyak aturan. Yang penting pastikan 3 hal ini, insya Allah anak ayah bunda aman semuanya. Apa itu? Yang pertama,
jagain, pastikan anak kita sholat 5 waktu. Selama anak kita sholat 5 waktu, insya Allah, Allah jaga hidupnya dunia akhirat. Karena sholat ini tiang agama, tiang kehidupan. Bahkan nanti yang pertama dihisap adalah sholatnya. Maka kalau anak ibu jaga sholatnya, insya Allah Allah jaga hidupnya. Yang kedua, pastikan anak kita sehari semalam minimal membaca Al-Quran selembar saja. Selembar, nggak usah banyak-banyak. Bu, aku mau nongkrong di kafe, Bu. Sudah baca Al-Quran, nak? Belum, Bu. Baca dulu selembar, setelah itu silakan kamu keluar, nak. Karena anak sekarang nggak bisa dilarang, ayah bunda. Dilarang bisa ngamuk, dibiarkan makin jadi. Anak sekarang kalau dinasihatin malah ceramain kita. Emang bapak tahu apa sih? Ibu tahu apa sih? Kan begitu ya. Anak dulu Pak, kita Pak, kalau ada tamu bapak kita dehem, kita langsung masuk ke kamar. Sekarang kita dehem, dibilang sama anak kita, bapak bengek Pak. Lah hancur urusan itu. Maka yang penting itu tadi ya, Al-Quran. Karena Al-Quran ini, jangankan surat dan ayatnya, setiap huruf mengandung 1000 kebaikan, 1000 mukjizat, 1000 hidayah, 1000 keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, biasakan orang tuanya sedekah di hari kelahirannya. Masya Allah. Di hari kelahiran anaknya. Ya Allah, dengan sedekahku di hari kelahiran anakku ini, tolong anakku yang hatinya keras lembutkan, terangi kolbunya, cerdaskan akalnya, muliakan akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan atas jawabannya. Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan langsung nasihat dari guru-guru kita, dari Ustadz Syahdan dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji. Nah di segmen berikut, ada anak-anak kita yang gak kalah hebatnya memberikan tausiah kepada kita semuanya dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia bersama guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji yang juga nanti akan memberikan komentar dan segi penilaian ya Kiai ya, bagaimana penampilan ananda kita. Ini kansnya seperti apa nih? Kira-kira seperti apa nih penampilannya nanti ini? Kalau ngelihat performanya dari siapnya, kesiapannya, kayaknya kita dapat suguhan yang menarik ini. Masya Allah, sambil bawa temennya lagi nih ya. Ini Ananda Hanina Rizky, masih usia 8 tahun, betul ya? Ya nak ya? Oke, Masya Allah. Jadi waktunya 3 menit, jangan terlalu panjang mukodimahnya, langsung ke materi inti. Siap ya? Oke, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, perkenalkan nama saya Nina. Saya ini dari SD Islam At-Taqwa Rawamangun. Bapak Ibu jamaah, apa kabarnya hari ini? Saat ini kita berada di bulan yang sangat istimewa. Bulan apakah itu? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar menahan lapar, menahan haus, dan yang paling sulit adalah menahan diri saat melihat es cendol yang dingin pada siang hari. Nah, semuanya, hari ini Nina mau bercerita tentang Ayana yang sedang belajar puasa di bulan Ramadan. Halo semuanya. Ayana, kamu bikin aku kaget aja. Nah, Ayana, tahu tidak ada 3 keajaiban puasa tahu? Nah, kenapa bisa terbang ya? Bukan, keajaiban pertama, puasa membuat kita menjadi super sabar. Super sabar ya, seperti superhero. Bukan, keajaiban pertama, iya, kita tetap kuat menahan lapar sampai azan maghrib loh Ayana. Begitu ya. Keajaiban kedua, puasa membuat hati kita menjadi peduli. Peduli sama siapa? Peduli sama teman yang belum makan Ayana.
Tidak boleh Ayana. Kenapa? Harus tunggu azan maghrib dulu ya. Keajaiban ketiga, puasa membuat kita menjadi anak hebat. Hah? Hebat gimana? Hebat karena rajin sholat, tidak rewel dan tidak marah-marah. Semuanya, mari puasa bersama. Sahur, sahur. Bangun pagi-pagi. Makan kurma. Jangan lari-lari. Tahan lapar sampai sore hari. Berbuka puasa. Yeay, hore. Nah, Ayana sudah tahu kan tiga misi rahasia puasa? Tahu dong. S untuk sabar, P untuk peduli, dan H untuk hebat. SPH, sabar, peduli, dan hebat. Sebelum kami tutup, Ayana memiliki pantun nih. Bulan puasa, bulan yang ceria. Tarawih bersama keluarga. Mari kita puasa dengan gembira. Insya Allah masuk surga bersama. Cukup sekian ya semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semangatnya untuk Ananda Nina dan temannya Ayana ya. Masya Allah. Ini bundanya yang mana ini? Boleh? Perwakilan. Oh Masya Allah. Terima kasih ini sudah mendidik. Masa luar biasa ini. Bagaimana Kiai Syarif Mataji atas penampilan dari Ananda Hanina ini? Silakan. Mas Sofyan ini Ya. anak smart. Ya. Sangat cerdas karena beliau tadi dalam penyampaiannya hampir tidak ada kalimat yang slip, nggak ada yang kepleset. Ya. Kalau lupa itu memang ya biasalah, namanya juga masih anak kecil, tapi dengan hafalan yang konten yang luar biasa, pesannya begitu kuat, ini adalah tingkat kecerdasan yang dimiliki di atas rata-rata. Dan bisa berubah suara. Iya, dan usianya 8 tahun Yai. Gitu, kita nggak bisa berubah suara. Iya, kita udah besar ini suaranya. Ini usianya masih 8 tahun Yai. 8 tahun ya, dengan Iya. semuanya berfungsi, Iya. suaranya, tangannya berfungsi dengan baik dan bisa nyambung semuanya. Iya. Saya tadi Iya. di luar dugaan, ternyata puasa itu dugaan Ayana bisa terbang tadi. Keajaiban tadi soalnya ya. Keajaibannya. Masya Allah. Keren Kak Nina ya. Kak Nina, Masya Allah, terima kasih. Ini kalau boleh tahu, kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa nak, sayang? Mau jadi pramugari. Masya Allah, pramugari. Saya pengen jadi Ya. pramugaranya. Pramugari. Tapi ternyata Yai, doa di atas pesawat tuh nggak boleh Yai. Emang kenapa? Ya di dalam pesawat Oh doanya. iya benar. Di atas kita Iya. Naruda. Baik, terima kasih Ananda Hanina. Boleh duduk kembali, Masya Allah. Ini tadi penampilan dari ada Ananda Hanina. Berikutnya kami panggilkan atas nama Ishak Khalifah Iqbal. Ini berusia 10 tahun. Boleh tepuk tangan semangatnya untuk Ananda Iqbal, Ishak Khalifah Iqbal. Oke, siap ya? Se-efisien mungkin karena waktunya hanya 3 menit. 3, 2, 1, silakan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan yang berkah menambah iman. Sebelum kata Ishak bentangkan, salam takzib Ishak haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, ustadz dan ustazah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang sangkik banyaknya, meskipun seluruh pohon di bumi kita jadikan penanya, dan air laut kita jadikan tintanya, percayalah tak akan sanggup kita menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada seseorang yang tampan rupawan, kaya dan mapan, tetapi tetap sopan dan dermawan. Yang tak pernah makan bakwan, apalagi masuk acara TV One.
Siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Burung dara, burung nuri, burung merpati terbangnya tinggi. Di sini Isha bukan untuk menggurui, namun sedang melatih diri. Hadirin yang berbahagia, mengapa bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran? Ada yang tahu? Karena di bulan Ramadan Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai bisa pegang HP lebih lama daripada pegang Al-Quran. Kalau pegang HP bisa berjam-jam. Kalau pegang Al-Quran 10 menit aja udah bosan. Itu saya, Bu. Kalau ibu-ibu di sini enggak kan? Yakin? Yang benar? Bisa main TikTok lama banget. Baca Al-Quran bentar aja udah ngantuk. Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan membaca, bulan memahami, dan bulan mengamalkan Al-Quran. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Jika Al-Quran selalu di hati, insya Allah dunia akhirat kita bahagia. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Ishak. Bundanya yang mana ini kalau ini? Oh Masya Allah, terima kasih Bunda sudah hadir dan menghadirkan anak yang soli atas nama Ishak ini. Silakan komentarnya Ustadz Kiai Syarif, bagaimana ini? Ya, pertama bacaan dalilnya luar biasa ya. Masya Allah. Umurnya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun ya, bacaannya, hurufnya. Karena saya kan memang di Istana Al-Quran, pesantren Al-Quran. Jadi saya bisa ngelihat bagaimana bacaannya umur 10 tahun ini luar biasa. Dan beliau nih mempunyai kecerdasan ketika mengikuti gaya Al-Quran. Gaya Al-Quran itu ada yang namanya rima kalau itu ya. Yeah. Tadi bakwan, tampan, Oh, yeah. tuan, gitu. Kalau kita lihat memang itu gaya Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena memang akan menghipnotis. Dan itu bisa panjang pilihan N semua tuh. Ya. Saya nggak kebayang tuh kok bisa sampai ke bakwan-bakwan gitu. Tapi dalilnya keren, pesannya luar biasa dan sangat menohok. Masya Allah. Bukan cuma menohok ibu-ibu dan bapak-bapak, menohok ini komentatornya juga. Iya ya, main TikTok apa segala. Ibu-ibu tadi langsung lempar HP Iya, tadi ya di sini. Langsung tertampar ya. Tapi sayang di antara tadi mungkin saking semangatnya mic-nya sampai kemana-mana. Ya. Jadi nggak kedengeran. Jadi begitu ya Ishak ya untuk sedikit evaluasi dan juga komentarnya. Sukses untuk Ananda Ishak. Sekali lagi tepuk tangan buat Ananda Ishak. Masya Allah. Boleh duduk kembali Ananda Ishak. Dan pemirsa di segmen berikut nanti kita akan berdoa bersama-sama dan akan sedikit mendengarkan kesimpulan dari tema besar kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Para pemirsa Damai Indonesia TV One di mana saja berada, rumah tangga bahagia bukan berarti dia di dalamnya zero masalah, tanpa masalah. Tidak ada di dunia ini rumah tangga siapapun itu yang membangun rumah tangga tanpa masalah. Yang tanpa masalah itu adanya di, nah itu dia. Maka ayah bunda, wajar rumah tangga itu ada duka, ada tawa, ada lelah, ada pegal, ada ceria, bahagia, itu biasa. Dan itu normal. Selama rumah tangga itu dasarnya adalah agama, landasannya adalah iman, dan tentunya niatnya untuk meraih ridho Allah, pasti apapun masalahnya, apapun kondisinya, cepat lambat akan menemukan jalan kebahagiaan. Dan tentunya masing-masing suami istri hendaknya menjalankan fungsinya masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini bagi pasangan kita adalah pakaian.
Yang namanya pakaian pertama fungsinya saling menutupi aib kita, kekurangan kita. Yang kedua, menghiasi penampilan kita. Maka hendaknya setiap pasangan menutupi aib dan kekurangannya dan menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Syahdan telah memberikan kesimpulan dan juga tausiah yang disampaikan di siang hari ini. Dan juga Kiai Haji Syarif Mantaji, terima kasih atas nasihat dan juga tausiah disampaikan hari ini. Dan juga Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Bapak Dr. Wihaji dan seluruh jajarannya, terima kasih atas ketersediaan waktunya yang diberikan dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Nah, akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini persembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbana, Engkau yang meletakkan cinta di dalam dada kami. Engkau yang merekatkan kasih sayang di antara kami. Ilahana, di bulan mulia kami meminta, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilahana, jangan pernah kau tinggalkan kami. Ilahana, kami mengemis meminta kepadamu, berikan penjagaan kepada semua anak-anak dan keturunan kami. Jadikan mereka orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Dzal Jalali wal Ikram, bila kau yang menentukan kami berkumpul bersama di dunia ini, maka kami meminta, sungguh kami meminta, kumpulkan kami hingga di dalam syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh didukung oleh